Chen Ping berbicara sebentar dengan Gao Qilan dan Huo Feng, dan kemudian mereka menyadari bahwa keluarga Gao dan klan Gu Lianti masih memiliki keterikatan emosional seperti itu. Tapi mata orang-orang yang memandang Tuan Yan ini penuh dengan belas kasihan. Lagi pula, Tuan Yan telah membayar banyak dan menghabiskan banyak sumber daya untuk menjaga jiwa dan tubuh Kuan Jun tetap hidup, dan bahkan membiarkannya menjadi putri Kabupaten Jialing, sehingga dia bisa pergi bekerja setelah dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia membuat gaun pengantin untuk orang lain. Dedikasi dan dedikasi semacam ini, orang biasa benar-benar tidak bisa melakukannya. Tuan Yan dan patriark dari klan pemurnian tubuh kuno duduk di atas, dan Kuan Jun dan Gao Qiqiang berdiri di depan mereka. Keduanya berpegangan tangan, dapat dianggap bahwa kekasih akhirnya menikah. Meski pernikahannya sangat sederhana, namun melihatnya, keduanya sangat bahagia. Di bawah saksi Chen Ping dan yang lainnya, keduanya berlutut dan bersujud kepada patriark dari klan pemurnian tubuh kuno dan Tuan Yan. Pada saat ini, Gao Qiqiang juga dengan tulus menyerah kepada Tuan Yan. Keduanya adalah saingan cinta sebelumnya, tetapi sekarang Gao Qiqiang bersedia memanggil saudara Yan. Keberanian dan keterbukaan Guru Yan berada di luar jangkauan orang biasa. Pernikahan baru saja berakhir, Gao Qiqiang dan yang lainnya berencana untuk pergi, dan mulai sekarang, tidak akan ada lagi Kuan Jun di Kabupaten Jialing. Sudah waktunya gedung 2 lantai dan formasi roh menghilang. Tuan Chen, saudara perempuan saya dipercayakan kepada Anda. Saya harap Anda dapat melindunginya dengan baik. Jalan ini adalah pilihannya sendiri, dan saya tidak akan menghentikannya. Patriark Gao, jangan khawatir, selama aku masih bernafas, aku tidak akan membiarkan mereka terluka, tapi sekarang aku tidak bisa mencurahkan terlalu banyak kasih sayang pada mereka, masih banyak yang harus kulakukan. Chen Ping tahu bahwa tidak mungkin dia mencintai anak-anaknya sepanjang hari, dan tertekan di desa yang lembut. Ambisi seorang pria ada di mana-mana, jadi tentu saja tidak mungkin diikat oleh seorang wanita. Karena Qilan memilih untuk mengikutimu, dia tidak berani menghadapi kesulitan apapun di masa depan. Aku percaya dia akan mengikuti dari dekat. Petik 2. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Melihat kakaknya memperingatkan Chen Ping, Gao Qilan tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang. Ketika Gao Qiqiang mendengar ini, dia tertawa dan berkata, kalian berdua belum berkencan secara resmi, jadi kamu mulai membantu berbicara. Kamu benar-benar tidak ingin tinggal. Chen Ping, kali ini kamu telah menyinggung segel iblis, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Selain itu, Raja-Raja Wali Petir telah mencarimu. Tuan Yan mengingatkan Chen Ping, tanda seru. Menggunakan alasan untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan Taoisme, Siling di Menlik diam-diam berkolusi dengan iblis dan mengolahnya, berharap untuk mengandalkan kekuatan iblis untuk mengendalikan seluruh dunia surgawi dan manusia. Aku tidak takut akan hal seperti itu. Tanda seru. Petik 2. Jika Yihe belum pulih, Chen Ping sendiri pasti tidak akan menjadi lawan Raja Elang Petir, tapi sekarang Yihe telah pulih, Chen Ping tidak akan takut lagi. Kamu tidak perlu takut dengan Liga Iblis tersegel, tetapi jika Liga Iblis tersegel dapat berkolusi dengan iblis, mereka dapat melakukan apa saja. Jika demikian, dapatkah kamu melindungi gadis-gadis di sekitarmu? Tuan Yan bertanya pada Chen Ping. Tanda seru. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung menatap Yu Jiameng, Huo Feng, Liu Ruyan dan Gao Qilan. Tak satu pun dari mereka yang sangat kuat, jika Feng Momeng benar-benar menyerang wanita di sekitarnya, Chen Ping mungkin tidak bisa kebal. Melihat penampilan Chen Ping, Tuan Yan melanjutkan, Chen Ping, Anda dapat menyimpan beberapa gadis di Kabupaten Jialing saya. Tidak ada seorang pun di sini yang berani memikirkan mereka. Dia tahu bahwa sangat sulit bagi Chen Ping untuk melindungi keselamatan gadis-gadis ini, jika dia membawa mereka berkeliling. Itu akan sangat berbahaya, dan itu akan menyeret Chen Ping ke bawah pada saat itu. Satu-satunya cara adalah tinggal di Demon Imperial City miliknya sendiri, satu-satunya cara yang paling aman, Chen Ping juga dapat kembali ke Demon Imperial City kapan saja untuk berkumpul dengan beberapa gadis. Meskipun Kabupaten Jialing ini memang lebih aman daripada kota kekaisaran iblisnya sendiri, tetapi perjalanannya terlalu jauh, Chen Ping akan sangat merepotkan jika dia ingin bertemu dengan beberapa gadis. Ketika Chen Ping melihat Yihe membuka mulutnya, dia juga berkata,
terima kasih Tuan Yan atas kebaikan Anda. Saya akan membawa mereka ke kota kerajaan iblis. Di sana aman. Melihat apa yang dikatakan Chen Ping, Tuan Yan tidak menghentikannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chen Ping meninggalkan Kabupaten Jialing dengan beberapa orang. Melihat Kabupaten Jialing di belakangnya, Chen Ping penuh emosi. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa di balik Kabupaten Jialing yang begitu megah, ada kisah cinta yang begitu tragis. Tuan Chen, saya telah memberitahu Fei Tianzong untuk mengirim pesawat untuk menjemput kita. Ketika kita kembali ke pesawat, itu akan menghemat energi dan waktu. Kata Ji Yun kepada Chen Ping. Sekarang asosiasi apoteker Kabupaten Jialing telah berakhir, jadi tidak banyak orang yang datang ke Kabupaten Jialing. Jadi pesawat yang terbang ke Kabupaten Jialing dari Fei Tianzong juga tidak berfungsi. Bagaimanapun, Sekte Fei Tian adalah sekte komersial untuk keuntungan, dan mereka hanya akan melakukannya jika mereka dapat menghasilkan uang. Sekarang semakin sedikit orang yang datang ke Kabupaten Jialing, bisnis pesawat akan dibatalkan. Tapi di masa depan, mungkin tidak ada lagi kapal udara yang datang ke Kabupaten Jialing. Sekarang tubuh fisik Junjun telah pulih, Kabupaten Jialing tidak perlu lagi mengadakan pertemuan apoteker. Tanpa pertemuan besar seperti itu, tidak ada yang akan datang ke Kabupaten Jialing. Namun, Ji Yun, sebagai tuan muda dari Sekte Surga Terbang, hanya perlu mengatakan sepatah kata pun, dan pesawat akan segera datang. Baiklah, mari kita tunggu pesawatnya. Chen Ping mengangguk. Dia tahu bahwa akan memakan waktu terlalu lama untuk berjalan kembali, dan sekarang Yihe seharusnya tidak tahan untuk kembali ke Demon Imperial City. Saya juga tidak tahu bagaimana Hu Ben menghancurkan kota Kekaisaran Iblis selama periode waktu ini. Tapi ketika Chen Ping dan yang lainnya sedang menunggu pesawat, aura menakutkan tiba-tiba menyerang dari segala arah. Merasakan nafas ini, Chen Ping terkejut. Dia tahu bahwa ini adalah kedatangan Raja Elang Petir. Wajah yang lain berubah secara dramatis ketika mereka merasakan nafas ini. Melihat ini, Yihe mengguncang tubuhnya sedikit, dan aura besar langsung dilepaskan, menutupi beberapa orang secara langsung. Sekarang dia sudah pulih, tentu saja dia harus melindungi Chen Ping dan yang lainnya. Nak, kamu akhirnya muncul. Segera, sosok Raja Elang Petir muncul di udara, dan di belakangnya ada ratusan elang petir yang haus darah. Saat melihat ratusan elang guntur yang haus darah itu, ekspresi Chen Ping dan Yihe semuanya jelek. Jika hanya ada Thunder Eagle King, mereka berdua akan bisa bertarung bersama. Tapi sekarang ada ratusan Thunder Eagle yang haus darah di belakang Thunder Eagle King, ini merepotkan. Raja Lei Ying menatap Chen Ping, matanya penuh amarah. Saat itu di Kabupaten Jialing, Tuan Yan menghentikannya, jadi dia tidak bisa melakukan apapun pada Chen Ping. Jadi saya terus menjaga di luar, tetapi saya bahkan tidak ingin melihat Chen Ping. Untungnya, dia bertahan, dan akhirnya melihat Chen Ping muncul setelah beberapa hari. Nak, mencuri buah guntur langitku adalah hukuman mati. Kata Thunder Eagle King dengan dingin. Raja Lei Ying, denganku di sini, kamu masih ingin melakukan sesuatu pada Tuan Chen, itu terlalu lancang. Yihe berdiri di depan Chen Ping, dan napasnya terus melonjak. Thunder Eagle King melirik Yihe, dan mendengus dingin, Yihe, aku tidak berharap kamu memulihkan kekuatanmu, tetapi bahkan jika kamu pulih, jadi apa, bisakah kamu menghentikanku? Setelah Thunder Eagle King selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, energi spiritual datang dari segala arah, dan langsung memadat menjadi gambar telapak tangan yang besar. Sebenarnya memiliki gemuruh guntur dan kilat di bawah bayang-bayang telapak tangannya. Telapak tangan ini sangat mirip dengan Benlei Palem milik Chen Ping. Gemuruh. Thunder Eagle King tiba-tiba menekan, dan bayangan telapak tangan menembus kehampaan, meraung ke arah Chen Ping dan yang lainnya untuk menekannya. Melihat ini, Yihe melambaikan kedua telapak tangannya, membentuk perisai kedap udara di sekitar mereka dalam sekejap. Yihe tahu bahwa dengan kekuatan Thunder Eagle King, bahkan sedikit nafas akan membahayakan nyawa orang lain. Pada saat ini, mata Chen Ping berdenyut dengan sumber guntur dan kilat, dan dia menamparnya dengan telapak tangan. Dengan Yihe melindungi yang lain, Chen Ping bisa melakukan yang terbaik untuk memberikan telapak tangan Raja Elang Petir.
Chen Ping tahu bahwa ada celah besar dalam kekuatan antara dirinya dan Raja Elang Petir, tetapi Chen Ping tidak bisa duduk diam. Thunderbolt Palem langsung muncul di udara, dan guntur dan kilat terus meluncur, dan kemudian kilat dan kilat ini berkumpul menjadi naga raksasa. Naga raksasa itu meraung dan bergegas menuju telapak tangan Thunder Eagle King. Melihat ini, Raja Elang Petir memiliki pandangan tidak percaya di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan guntur dan kilat yang terkandung di telapak tangan Chen Ping, yang bahkan lebih kuat dari telapak tangannya. Dalam hal kekuatan guntur dan kilat saja, Raja Elang Petir mungkin tidak bisa menandingi Chen Ping. Lebih besar dari kali ini, Thunder Eagle King mengerutkan kening. Tapi ini juga membuatnya semakin marah, karena dia tahu bahwa alasan mengapa Chen Ping memiliki kekuatan petir yang begitu kuat pasti disebabkan oleh mengambil buah guntur langitnya sendiri. Gemuruh. Kedua telapak tangan itu meledak di udara, dan auranya terciprat ke segala arah, seperti angin kencang yang bertiup ke sekeliling. Bebatuan dan pepohonan di sekitarnya terlempar satu demi satu, dan bahkan sebuah bukit kecil yang tidak jauh dari sana langsung diratakan oleh hembusan nafas. Untungnya, telapak tangan Chen Ping dilawan, dan akibat dari cetakan telapak tangan Thunder Eagle King tidak melukai Liu Ruyan dan yang lainnya. Perisai nafas Yi He memblokir semua gelombang nafas. Namun, telapak tangan ini juga membuat wajah Chen Ping sangat jelek, dan darahnya terus melonjak. Nak, aku tidak menyangka kamu cukup mampu. Pantas saja kamu bisa memetik buah guntur langitku. Aku ingin melihat, bisakah kamu masih menangkap telapak tanganku yang lebih rendah. Petik 2. Dan ratusan Thunderhawk yang haus darah itu juga mulai menangis, siap menyerang kapan saja. Melihat ini, wajah semua orang menjadi sangat bermartabat. Tuan Chen, bawa orang-orangmu dan pergi dengan cepat. Aku akan menghentikan Raja Elang Petir. Petik 2. Jika aku tidak bisa kembali, kota kerajaan iblis akan dipercayakan padamu. Melihat ini, Yi He membuat keputusan yang fatal. Dia ingin menggunakan hidupnya sendiri untuk memperjuangkan jalan keluar bagi Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping memandang Yi He, tetapi tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu bahwa apa yang Yi He katakan adalah cara terbaik saat ini, jika tidak ada dari mereka yang dapat melakukannya tanpa. Tapi saat telapak tangan kedua Thunder Eagle King sedang menyeduh dan hendak melancarkan serangan, tiba-tiba cahaya putih melesat langsung ke langit, langsung mengalahkan cetakan telapak tangan Thunder Eagle King. Raja Lei Ying, beri aku wajah, lupakan masalah ini. Sosok Tuan Yan perlahan muncul.